Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini begitu mengejutkan dalam sepanjang sejarah begitu kan ya. Tanggal 3 ini kabarnya akan ada gelar demo besar-besaran di Jawa Timur ya. Salah satunya adalah menuntut soal penghapusan pajak motor begitu kan ya, kendaraan 2 dan kendaraan 4. Terus kemudian soal usut dugaan dana hibah, korupsi dana hibah yang begitu yang menyeret anggota DPR dan sebagainya begitu. Dan yang ketiga soal penghapusan segala bentuk pungli di sekolah ya, baik itu dari SMA dan SMK negeri di Jawa Timur ya, karena ini prioritas utama begitu di Jawa Timur yang kemudian mungkin begitu kan ya. Masih banyak ada oknum-oknum yang memainkan itu begitu. Tapi ada salah satu yang paling menarik ya, soal posko donasi ya. Dan sekarang ya para aktivis, para orang-orang yang melakukan demo begitu kan ya, dia membangun ya posko di situ begitu kan. Ternyata poskonya ya setelah beberapa hari dibangun, ada sumbangan donasi dari masyarakat, ada bantuan air dari masyarakat, ternyata dicuri orang. Ini posko rakyat Jawa Timur menggugat dirusak orang yang bertopeng ala ninja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi malam sekitar jam setengah 4 dini hari ada tindakan premanisme yang mengancam terhadap gerakan rakyat Jawa Timur menggugat. Dan ini adalah gerakan amoral, gerakan yang tidak mencerminkan nilai-nilai kesatuan Republik Indonesia. Ini tindakan represif yang dilakukan kepada masyarakat dan warga Jawa Timur. Air mineral dicuri, uang yang didonasikan oleh masyarakat dirampok, tenda dibongkar. Kami camkan kepada siapapun yang telah melawan sumbangan rakyat dari bawah, kami akan lawan. Mulai saat ini tidak ada tindakan yang amoral, tidak ada tindakan represif kepada siapapun. Ingat kawan, ini adalah gerakan dari rakyat untuk menuntut keadilan, untuk menuntut kesejahteraan rakyat Jawa Timur. Kalau ada oknum-oknum preman yang ingin merusak gerakan pada tanggal 3 September tahun 2025, maka rakyat Jawa Timur adalah musuhnya. Mereka. Kok lucu begitu kan ya? Kok lucu? Ini demo begitu kan, menampung aspirasi rakyat, dan rakyat di situ begitu setuju untuk demo itu begitu kan. Tapi ada satu sisi ya, mungkin dari oknum siapa atau maling atau preman begitu kan, yang mengacak-ngacak ya para posko demo ini begitu kan. Yang kabarnya mungkin ini akan sudah luas begitu kemana-mana soal demo pada tanggal 3 September ini. Akan semakin membludak begitu kan ya. Tidak lain dan tidak bukan, tuntutannya adalah ya demo turunkan Gubernur Jawa Timur. Ya ini adalah Khofifah begitu kan. Karena yang dianggap Jawa Timur itu stagnan, itu aja begitu. Bagaimana seperti Deddy Mulyadi begitu, ada terobosan baru begitu kan ya. Padahal satu periode memimpin, satu kali pemimpin begitu, sedang memimpin. Jadi di Jawa Timur ini sudah 2 periode begitu. Seharusnya ada gerakan, ada terobosan barulah kepada rakyat begitu. Ya kalau nasibnya hanya itu aja gimana begitu? kan pada akhirnya kan ya gimana begitu kan ya, dipimpin Khofifah ini seharusnya ya seperti kasus dana hibah misalnya, ini kan seharusnya ditangkap begitu ya, semuanya orang-orang yang jadi tersangka ditangkap, jangan diam dan sebagainya begitu. Nah inilah posko rakyat Jawa Timur ini menggugat ini dirusak oleh puluhan ya hingga ratusan orang ya, yang bertopeng pada waktu menjelang subuh ya, atau pada hari Senin dini hari
Orang-orang yang tidak dikenal dan mengenakan topeng itu merusak dan membawa tenda serta memecah kaca kotak donasi yang mengambil uang bantuan dari masyarakat. Kabarnya uang donasi itu kurang lebih 5 juta. Ya, dan bahkan air bantuan dari masyarakat kabarnya hampir 50 kardus yang kemudian diambil oleh mereka begitu. Bayangkan, ini kan satu sisi mengacak-ngacak, satu sisi mungkin ini preman, satu sisi mungkin ini maling begitu, dugaannya begitu kan. Dan sekarang dilaporkan ke Kapolda begitu. Kita OTW Polda Jawa Timur bersama para Korlap dan Cak Soleh selaku inisiator juga ikut kita, dan teman-teman yang lain di belakang ya. Semangat terus. Jadi alhamdulillah atas desakan dari masyarakat kita ke Polda Jatim melaporkan tindakan prebanisme dan intimidasi terhadap masyarakat tadi malam yang menjaga di posko rakyat Jatim menggugat. Doakan teman-teman. Kita OTW Polda Jawa Timur bersama para Korlap dan Cak Soleh selaku inisiator juga ikut kita, dan teman-teman yang lain di belakang ya. Semangat terus. Jadi alhamdulillah atas desakan dari masyarakat kita ke Polda Jatim melaporkan tindakan prebanisme dan intimidasi terhadap masyarakat tadi malam yang menjaga di posko rakyat Jatim menggugat. Doakan teman-teman. Kok lucu begitu kan? Ya, ini kan bagian dari halayak umum aspirasi rakyat. Wajar dong kalau ada orang masyarakat mengkritik. Itu saya kira wajar-wajar aja sebagai bentuk demokrasi begitu. Tapi ada satu sisi, ada kepanikan luar biasa di balik ini semua. Ya, saya kira kalau bukan maling, kalau bukan preman, kalau bukan oknum dan sebagainya, siapa lagi begitu kan? Masa iya Kapolda akan mengusut ini begitu? Saya kira, ya sebatas formalitas begitu, walaupun sudah dilaporkan, saya kira tidak ditindak begitu kan? Ya, ya, saya kira ini bisa saja menurut saya pribadi pencurian begitu, bisa saja antara pencurian dan preman. Jadi aksi pengerusakan sekitar 100 orang ini berpakaian bertopeng begitu kan, ya ala ninja begitu kan, ya kan pasti ini akan tertangkap CCTV begitu. Seharusnya di kota Surabaya itu di berbagai tempat, ya apalagi di tempat umum begitu kan, ya seperti di taman-taman, terus kemudian di tempat-tempat keramaian itu pasti ada CCTV-nya begitu. Nah, salah satu yang kabarnya begitu yang menjaga posko itu kabarnya hanya 2 orang, ya hanya 2 orang, ya terus kemudian pas subuh begitu kan, ya ada orang yang mengacak-ngacak itu begitu. Ya seharusnya ini kan harus direkam begitu kan, harus di video begitu kan, ya sebagai bentuk bahwa ya siapa tahu nanti ada hal-hal yang kemudian bisa didokumentasi dan sebagainya. Ini posko aksi damai 3 September dirusak sekelompok orang tidak dikenal ya pada hari Senin ya dini hari. Selain merobohkan tenda dan membawa logistik ya, para pelaku juga mengambil isi kotak donasi berisi 5 juta. Nah, insiden ini terjadi ketika posko hanya dijaga 2 orang. Mungkin sudah diwanti-wanti loh begitu ya. Tidak mungkin mereka tiba-tiba datang ngambil. Mungkin ini sudah diincar, bro. Mungkin sudah diincar. Bayangkan hanya donasi seperti itu begitu kan, ya hanya donasi seperti itu dengan mudahnya diambil begitu kan, ya mungkin ini kan sudah orang-orang yang profesional ya. Di Surabaya itu ya masih banyak kehilangan salah satunya besi besar ya, tutup sumur resapan, tutup got yang kemudian ada besinya masih dicuri orang kok begitu, apalagi seperti itu begitu. Jadi saya pribadi tidak ada kaitannya curi-mencuri seperti itu. Mungkin ada oknum yang kemudian memainkan peran itu begitu untuk menggagalkan demo itu begitu ya.
Jadi saya bisa saja ditafsirkan seperti itu. Karena sekarang ini lagi dilaporkan ke Kapolda begitu. Masa iya donasi dari masyarakat, sumbangan dari masyarakat, aspirasi masyarakat begitu kan. Lalu kemudian diacak-acak seperti itu begitu. Jadi mungkin begitu kan. Anda tertawa hari ini, tapi suatu saat nanti pasti ya akan Anda menyesal ya. Jadi saya kira ya lihat saja situasi dan kondisi saat ini di Jawa Timur begitu ya. Nah, hilangnya kotak donasi menjadi sorotan utama karena dana tersebut dihimpun dari masyarakat ya. Salah satunya ini yang kemudian saya tunjukkan begitu ya. Tersebut menghimpun dari masyarakat untuk mendukung aksi damai. Peristiwa juga menimbulkan dugaan adanya upaya melemahkan aksi yang akan mengangkat 3 isu utama. Ya, soal pengampunan pajak, soal dana hibah, dan soal pungli begitu di berbagai SMA dan SMK negeri yang kemudian ini merupakan aspirasi rakyat. Ya, Cak Soleh menilai kejadian ini janggal karena terjadi menjelang pelaksanaan aksi. Ia bahkan menyebut ada pihak yang diduga khawatir terhadap aksi tersebut berjalan. Meski demikian, ia memastikan aksi 3 September tetap berlangsung secara damai. Pihaknya juga berencana melaporkan kasus perusakan dan pencurian donasi itu ke pihak kepolisian. Nah, sudah jelas. Jadi saya kira ini langkah yang baik begitu kan ya untuk dilaporkan. Karena ini negara hukum. Negara, mungkin ada orang yang mau mengacak-ngacak untuk menggagalkan aksi itu begitu. Padahal aksi damai. Kok sebegitu paniknya? Kalau sebegitu paniknya ya, kalau itu dilakukan bagi oknum mereka. Tapi kalau dilakukan pencurian ya wallahualam siapa yang mencuri kok sampai tendanya gitu. Tidak mungkin akan dibawa pakai motor, pakai mobil lah. Tenda besar seperti itu dicuri kok begituan ya, apalagi sekelas ini. Ini agak ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Makanya kabarnya rencana demo tanggal 3 September di Jawa Timur ini kabarnya akan banyak ratusan ribu orang begitu kan, puluhan ribu orang yang akan datang untuk mengikuti demo itu begitu kan ya. Jadi saya kira dari beberapa sejumlah orang yang kemudian disampaikan dalam beberapa media begitu kan ya, dalam beberapa media mengatakan bahwa sampai kabarnya begitu kan dalam beberapa aksi ini ya, ini salah satunya dari ini dilansir dari sejumlah media lokal Jatim. Koordinator lapangan atau Korlap Aksi Mosfik yang menyatakan bahwa gerakan ini lahir murni dari aspirasi masyarakat bawah yang merasa kondisi Jawa Timur sedang tidak baik-baik saja. Nah, dan inilah yang kemudian diceritakan bahwa aspirasi itu ditampung dan akhirnya ada demo besar-besaran. Wajar dong, karena ini merupakan aspirasi rakyat. Jangan lalu kemudian mengacak-ngacak sana sini begitu. Artinya menggagalkan sana sini begitu. Jadi orang yang menggagalkan demo itu biasanya orang-orang yang pendidikan rendah lah. Ya, kalau dia ngerti soal demokrasi begitu, ya biarkan aja mereka. Dia kan hanya menyuarakan aspirasi rakyat, ya. Menyuarakan aspirasi rakyat, kenapa kok takut dan sebagainya, kenapa kok panik dan sebagainya. Dan itu memang kenyataan di Jawa Timur. Sedang hari ini begitu dipimpin Hopipa, nampaknya hanya itu aja mereka begitu. Nampaknya tidak ada terobosan baru. Coba lihat saja bagaimana komentar Deddy Mulyadi begitu kan. Masa iya pemimpin itu menaikkan pajak? Masa iya pemimpin itu memberikan gaji yang sangat luar biasa? Jadi pemimpin itu kabarnya membantu rakyat sebagai bentuk pelayanan. Jadi saya kira pelayanan inilah yang kemudian begitu kan ya, sebagai bentuk ya bahwa pro terhadap rakyat. Ya pelayanan itu sangat penting begitu kan. Makanya saya kira coba bayangkan di Jawa Timur soal dana hibah saja, orang yang sudah jadi tersangka itu masih itu aja mereka begitu ya. Apakah KPK-nya sangat lemah? Apakah KPK hanya tumpul kepada koalisi begitu kan ya, tapi tajam pada oposisi atau bagaimana begitu? Ini kan pada akhirnya ngeri-ngeri sedap begitu. Coba bayangkan telusuri dana hibah yang di Jawa Timur itu ya, apakah ada program-program fiktif? Atau bagaimana begitu? Ya kita tunggu saja begitu. Itu bukan halayak umum lagi begitu kan ya, tapi sudah menyebar kemana-mana bahwa KPK nampaknya melemah untuk memenjarakan atau menangkap orang-orang itu begitu kan. Ya hanya itu aja mereka. Makanya ada yang mengatakan selama gerbongnya masih belum ditangkap, ya tidak mungkin bawahannya begitu kan ditangkap juga. Ya hanya jadi tersangka.
tersangka jalanan. Orangnya masih eksis, ya santai-santai aja. Uangnya sudah dinikmati, habis begitu kan, ya baru ditangkap. Jadi saya kira ini sudah kasus lama begitu. Sudah kasus lama di Jawa Timur. Tapi ya pada akhirnya, ya nggak tahu lagi begitu kan. Gimana KPK ini? Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.